Bismillah. Besar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Ulil Albab yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Ulil Albab yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan saleh yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, dengan kita melaksanakan kewajiban yang telah Allah perintahkan, salat maghrib itu wajib, menuntut ilmu itu juga wajib, fardu ain, salat isya juga wajib, fardu ain. Maka dengan kita melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, sesuatu yang wajib, maka semoga doa-doa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena salah satu dari sekian banyak syarat atau tips atau kiat-kiat agar doa terkabul adalah dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya yang saya yakin Bapak Ibu minimal ayat ini familiar di telinga kita, atau mungkin juga sebagian di antara kita sudah pada hafal. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-186. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Allah Ta'ala berfirman, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Di dalam ayat ini jelas sekali syarat agar doa terkabul adalah dengan memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Dan malam hari ini tanpa terasa 3 perintah Allah sekaligus kita jalankan. Sholat maghrib, menuntut ilmu, dan sholat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga Allah meridhai amal ibadah kita. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada kajian bulan yang lalu kita masih berbicara tentang sunnah ketika pergi ke masjid atau adab ketika pergi ke masjid. Dari total 35 adab ketika pergi ke masjid atau ketika berada di dalam masjid, maka kita masih berada pada poin yang ke-6 Bapak Ibu sekalian. Betul ya? Kalau nggak salah poin ke-6. Untuk mengingat kembali dari apa yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, adab atau sunnah ketika pergi ke masjid yang pertama adalah berhias dan berpenampilan yang baik setiap memasuki masjid. Kami tidak perlu bacakan ulang dalilnya karena ini sifatnya mereview, mengingatkan kembali. Yang kedua, lebih afdol, lebih utama, berwudu dilakukan di rumah. Itu lebih utama. Yang ketiga, hindari bau-bau yang tidak sedap, baik bau mulut maupun bau badan, baik yang ditimbulkan karena makanan-makanan maupun karena hal-hal yang lainnya. Jika itu makanan, mungkin dari sayur-sayuran atau buah-buahan yang menimbulkan bau mulut atau bau badan menjadi tidak sedap, hindari. Karena bukan hanya manusia saja yang tersiksa karena baunya. Kata Nabi, malaikat-malaikat yang ada di masjid tersebut juga tersiksa karena bau yang ditimbulkannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, bersegera menuju masjid, tidak menunda-nunda. Ini yang keempat. Yang kelima, berdoa ketika keluar rumah menuju masjid. Doanya Bapak Ibu sekalian ada 2. Doa yang pertama ketika keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua, karena tujuan kita adalah ke masjid, ada doa khusus. Doa ketika pergi ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa adhimli nuran. Yang inti dari doa itu adalah meminta cahaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang kelima, berjalan menuju masjid dengan tenang. Mohon maaf, ini yang ke-6. Mohon maaf, yang ke-6. Berjalan menuju masjid dengan tenang, secara perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Ini ya. Bahkan kalau tidak salah pada kajian bulan yang lalu saya juga sudah menyinggung tentang beberapa perbuatan sikap tergesa-gesa yang tercela. Tergesa-gesa yang tidak disyariatkan. Tergesa-gesa yang tercela. Tergesa-gesa yang buruk. Dan ini sudah kami sebutkan
beberapa waktu yang lalu, diantaranya tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran, tergesa-gesa dalam berdoa, ingin cepat-cepat untuk dikabulkan, dan yang lainnya. Baik, ada tergesa-gesa itu Bapak Ibu yang terpuji, ada tergesa-gesa yang disyariatkan, ada. Sebagaimana disebutkan yaitu dalam beberapa perkara, tergesa-gesa yaitu yang baik, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Al-A'mashi radhiyallahu an, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tu'adatu fi kulli syai'in illa fi amalil akhirah." Bersikap tenang dalam segala hal itu baik, ya, kecuali ketika beramal untuk akhirat. Nah, ada beberapa perkara yang Nabi mengajarkan kepada kita untuk dilakukan dengan cepat-cepat. Tidak boleh ditunggu-tunggu, tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh. Harus dilakukan dengan segera. Di antaranya adalah yang pertama, menyegerakan sedekah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, suratnya adalah surat yang ke-63, Al-Munafikun, ayatnya ayat 10. Al-Munafikun ayatnya ayat 10. Ya, silakan baca. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Sebelum kematian itu datang menimpa pada salah seorang di antara kalian. Lanjut. Lalu ia berkata, apa kata mereka pada saat nazak sakaratul maut? Silakan. Ya Robku, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku? Kenapa engkau tidak tangguhkan kematianku walaupun sedikit waktu lagi? Lanjutkan. Sampai waktu yang dekat. Terus, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang solih. Nah, jelas sekali kan, berarti tidak boleh menunda-nunda sedekah. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu menyegerakan sholat. Sholat tepat pada waktunya, tidak boleh ditunda-tunda. Karena orang yang suka menunda-nunda waktu sholat adalah ciri orang munafik, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu ciri-ciri orang munafik itu banyak Bapak Ibu. Ciri orang munafik itu tidak hanya terbatas pada 3 ciri yang sering kita dengarkan. Kalau berkata suka berbohong, kalau berjanji suka diingkari, kalau diberi amanah selalu khianat. Bukan hanya itu. Ciri orang munafik itu tidak kurang dari 30 Bapak Ibu sekalian, yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Salah satunya adalah mereka orang-orang munafik malas kalau mengerjakan sholat. Maksudnya malas, suka menunda-nunda waktunya. Zuhurnya mau asar, asarnya mau maghrib, maghribnya mau isya, isyanya sudah lewat pertengahan malam, subuhnya kerinan. Itulah ciri orang munafik Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu maka segerakan sholat, jangan ditunda-tunda. Sebab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim nomornya 66. Sahih Muslim nomor 66. Ini nomor cetakan terjemahan ya. Kalau nomor aslinya nomor 85, nomor aslinya. Sahih Muslim nomornya 66 atau nomornya 85. Silakan, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu an ia berkata, Ya. dia bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayyul amali afdal? Silakan. amal yang bagaimanakah yang paling utama? Lihat jawaban Nabi. Yang pertama, amalan yang paling utama, as-salatu liwaktiha. Silakan. Jawabnya, salat pada waktunya. Nah, segerakan. Salat on time. Salat itu bukan sometimes. Salat itu bukan anytime, bukan. Tetapi salat itu dilakukan on time, tepat pada waktunya. Ya. Memang benar ada dua waktu salat yang boleh dikerjakan tidak on time karena terkondisikan, karena ada hajat, boleh. Apa dua waktu salat yang boleh dikerjakan tidak on time? Yang pertama zuhur, itu boleh tidak on time. Yang kedua salat isya. Yang pertama salat zuhur, apabila matahari sangat terik, panas yang luar biasa, maka kata Nabi, undur salat zuhurnya, diundur. Salat zuhurnya tidak on time sampai matahari agak reda, karena panas yang luar biasa itu kata Nabi uap api neraka. Jadi kalau kita sekarang ini saat ini musim kemarau, kita rasakan di siang hari luar biasa panasnya, sesuai dengan sabda Nabi, uap neraka Bapak Ibu sekalian. Maka zuhurnya diundur sedikit. Jadi tetap adzannya on time, adzannya di awal waktu, tapi pelaksanaan sholatnya agak diakhirkan, sholat zuhurnya. Seperti itu, karena panas yang luar biasa. Adapun kalau sholat isya itu semakin agak dimalamkan, itu semakin afdol. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, andai kata tidak memberatkan umatku, maka waktu isya seperti inilah yang terbaik. Nah, saat itu Nabi sholat isyanya dinanti-nanti oleh para sahabat. Nabi tidak kunjung masuk ke dalam masjid, sampai sebagian di antara para sahabat tertidur menanti Nabi untuk sholat isya. Lalu kemudian Nabi masuk dan Nabi menyampaikan, sungguh kalian telah melakukan satu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian, menunggu-nunggu waktu sholat. Maka andai kata tidak memberatkan umatku, maka waktu seperti inilah, yaitu sholat isya yang afdol, yang lebih utama. Sedangkan Nabi pada waktu itu masuk sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam yang pertama. Kalau mau dihitung sepertiga malam pertama, ya tanda masuknya waktu malam itu maghrib. Tanda masuknya waktu pagi subuh. Maghrib setengah 6, subuh pukul 4 lebih. Anggap sudah pukul 4. Setengah 6 sampai pukul 4, berarti 10 jam setengah. Dibagi 3, karena malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama, kedua, dan yang terakhir. Tahajud itu yang terakhir. Nah, berarti kalau begitu setengah 6 sampai pukul 9 malam, berarti 3,5 jaman ya. Maka itulah sepertiga malam pertama. Pukul 9 sampai setengah 1 malam, sepertiga malam kedua. Selebihnya sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau ada yang bertanya kapan tahajud yang tepat, ya seperti itulah, sepertiga malam yang terakhir. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi segerakan sholat. Kita lanjutkan yang nomor 3, yaitu tergesa-gesa yang dibenarkan oleh syariat. Yang ketiga, mempercepat langkah saat membawa jenazah. Gak boleh, yaitu pelan-pelan, gak boleh, dipercepat langkahnya kalau bawa jenazah itu. Gak boleh ditunda-tunda dalam proses perawatan jenazah, ya. Tidak segera disolati, tidak segera dimakamkan karena masih menunggu keluarganya, anaknya, familinya. Ini tidak boleh sebenarnya seperti ini. Apalagi kalau yang wafat itu adalah orang soleh, maka dia minta untuk dipercepat. Mana dalilnya bahwasanya kita dianjurkan mempercepat langkah saat membawa jenazah? Dalilnya adalah di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, atau dalam Sahih Muslim, nggak apa-apa, Sahih Muslim aja. Karena di sini nggak ada Sahih Targhib jilid 6, nggak ada, saya nggak bawa. Sahih Muslim nomornya 896, 896.
Sahih Muslim nomor 896. Itu kalau nomor aslinya 944 Bapak Ibu. Nomor aslinya. Silakan dibaca dari mana itu? Dari Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Segerakanlah mengubur jenazah. Segerakan mengubur jenazah. Lanjut. Jika dia orang baik, berarti kamu segera mengantarkannya kepada kebaikan. Tetapi jika dia orang jahat, berarti kamu segera menghindarkan bencana terhadap dirimu. Nah, seperti itu. Jika orang yang wafat itu orang soleh, maka kalian telah mendekatkannya kepada kebaikan. Tetapi jika ia tidak termasuk orang soleh si jenazah ini, maka berarti kalian mempercepat meletakkan keburukan dari pundak-pundak kalian. Itu kata Nabi. Oleh karena itu proses jenazah disegerakan, jangan menunda-nunda. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4, menyegerakan menutup hutang. Segerakan menutup hutang, jangan ditunda-tunda. Menyegerakan untuk menutup hutang, karena dalilnya banyak sekali dan cukup mengerikan. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4 ya. Itu mulai dari nomor 1811 sampai 1814. Saya nggak bawa itu ya. Baik, di situ disebutkan bahwasannya ruh mukmin itu terkatung-katung karena utangnya. Jadi dia nggak bisa masuk surga. Bahkan orang yang mati syahid sekalipun nggak bisa masuk surga karena utang, kata Nabi. Bahkan Nabi kalau sholat selalu setelah membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam ketika tasahud, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Beliau selalu menambahkan Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Aisyah tanya, kenapa engkau setiap sholat selalu berlindung kepada Allah dari utang? Kenapa wahai Rasulullah? Nabi lalu kemudian menjawab, karena orang itu kalau hutang lisannya suka bohong. Lisannya suka bohong, dan kalau berjanji suka nggak ditepati. Dan ini juga ciri orang munafik, suka bohong, kalau ditagih ada saja alasannya, suka berjanji dan seterusnya, tapi tidak ditepati. Nah itu makanya Nabi berlindung kepada Allah dari utang. Ini menunjukkan tentang yaitu dampaknya besar sekali ya. Bahkan orang yang berhutang Bapak Ibu sekalian, jika dia bersodako, sodakonya tertahan. Karena menutup hutang itu hukumnya wajib, sedangkan sodako di masjid itu hukumnya sunnah. Mestinya utang didahulukan baru sodako. Jadi kalau ada orang bersodako sementara dia punya utang, maka sodakonya tertahan, tidak diangkat, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tertahan sampai utangnya lunas. Kan banyak orang zaman sekarang seperti ini ya. Oleh karena itu maka segerakan ya, segerakan semampu kita ya. Yang nomor 5, menyegerakan untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan ya. Jangan ditunda-tunda, segera menikah. Coba minta tolong dibuka Tirmidzi-nya yang sudah di-download, nomornya 1085. Tirmidzi 1085. Tirmidzi nomor 1084 dulu aja, 1084 dulu. Tirmidzi 1084. Silakan dibaca. Dari mana itu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnah." Silakan. Illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun aridun. Silakan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya
apabila ada orang yang agama dan budi pekertinya baik, Terus, meminang anak-anak perempuan dan kerabat, jika seseorang melamar anak perempuan kalian, sedangkan kalian ridho dengan agama dan akhlaknya dari si pelamar itu tadi, agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka kata Nabi, maka nikahkanlah dia. nikahkan. Sebab kalau tidak, Jika kalian tidak melaksanakannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakannya. nah, kalau tidak kalian segera nikahkan, maka akan terjadi fitnah, kerusakan yang besar di muka bumi ini. Nikahkan. Kalau datang pelamar itu misalnya akhlaknya bagus, agamanya bagus, Masya Allah anaknya sopan dan seterusnya, maka segera nikahkan. Kita dengarkan yang nomor 1085. Lah ini menarik ini. 1085. Ayo dibaca Pak Didi. Dari Abu Hatim Al-Muzanni radhiyallahu an, dia berkata, silakan. Dari Abu Hatim Al-Muzanni radhiyallahu an, dia berkata, Silakan. Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? apabila datang kepadamu orang yang agama dan budi pekertinya baik, Ya, maka nikahkanlah dia teruskan. dengan anak-anak perempuan kalian. Lanjut. Jika kalian tidak melaksanakannya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Kemudian, Mereka atau para sahabat bertanya, apa kata para sahabat kepada Nabi? wahai Rasulullah SAW, meskipun mereka tidak kaya, Meskipun yang melamar itu bukan orang kaya, tetap dikasihkan. Lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, Iya. apabila datang kepada kamu atau melamar orang yang baik agama dan budi pekertinya, Maka nikahkan. maka nikahkanlah dia. Sahabat tanya lagi, meskipun dia miskin, tidak kaya, kata Nabi, kalau datang orang yang melamar, sampai 3 kali Nabi katakan. Seperti itu, sampai 3 kali Nabi katakan, meskipun dia tidak kaya, berikan. Kalau tidak akan terjadi fitnah yang besar. Salah satu bentuk fitnahnya adalah akan kehilangan kesempatan berikutnya untuk datang pelamar yang seperti ini. Akhlaknya, agamanya, kehilangan kesempatan. Jadi ditolak. Sekali kamu tolak, kamu akan kehilangan kesempatan. Akan datang pelamar berikutnya yang akhlaknya tidak seperti ini. Agamanya tidak sesoleh seperti yang pertama. Lah orang sekarang tidak, selalu yang ditanya, sudah kerja mas? Mestinya sebagai calon mertua, mestinya ketika anak laki-laki itu agamanya bagus, akhlaknya bagus, orang anaknya soleh, maka mestinya gak apa-apa kamu gak kerja, aku yang akan nyarikan kamu kerja. Cuman aku minta satu aja, tolong bawa anak saya sampai ke surga. Itu aja. Iya, kok ditanya, mas kerjanya apa? PNS apa? Swastanya ini outsourcing apa? Tetap. Pegawai tetap. Ya Allah, ngapain? Mestinya apa kamu nggak kerja? Aku yang akan nyarikan kamu kerja. Yang penting ajari anakku ini agama sampai kau antarkan dia ke pintu surga Allah Azza wa Jalla. Itu mestinya. Jadi tugas terbesar suami itu bukan memberi makan, pakaian, bukan, tetapi mengantarkan istrinya sampai ke surga Allah. Sebab yang namanya menikah itu bukan sampai mati, sampai surga, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang memisahkan seseorang itu dari pertemuannya dia di surga ya perceraian. Ya. Jadi kalau suaminya meninggal, maka masih ketemu di surga kalau suaminya itu adalah penghuni surganya Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sudah cerai, maka tidak akan pernah dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu maka berikan, kasihkan. Jangan ditunda-tunda menikahkan anak perempuan. Nunggu sekolahnya kelar, waduh. Iya, nunggu kakaknya dulu Ustadz, masa dilangkai Ustadz. Lah kakaknya masih belum minat untuk menikah, masih ngejar terus dunia, sekolah dan seterusnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, maka yang seperti ini bahaya, nanti fitnahnya lebih besar. Baik, ini memangnya berapa sih Ustadz anak itu disuruh menikahkan itu usia berapa? Saya mau tanya, Aisyah itu umur berapa nikah? 9 ya? 9 tahun ya. Tapi kalau di negeri kita ada hukumnya enggak? Undang-undangnya enggak?
Ya sudah, ikuti ulil amri ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Yang nomor 6, menyegerakan taubat. Jangan ditunda-tunda, segerakan. Sebab Nabi bersabda, Innallaha azza wa jal la yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla pasti menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Segerakan taubat. Yang terakhir, yang ketujuh, perbuatan yang harus dilakukan cepat-cepat, nggak boleh ditunda, adalah menyegerakan berbuka puasa. Segerakan, jangan ditunda-tunda. Sebab Nabi bersabda, la tazalu ummati ala sunnati malam tantadir bifitriha an-nujum. Artinya, umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak suka menunda-nunda berbuka sampai munculnya bintang-bintang. Nggak boleh. Begitu matahari terbenam, sudah waktunya berbuka. Batalkan puasa kita. Baik, jadi inilah yaitu tergesa-gesa yang terpuji. Kita lanjutkan materi kita, Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, yang ketujuh, menuju masjid dengan berjalan kaki. Kembali ke materi awal. Materi awal yang ketujuh, menuju masjid, adab atau sunnah pergi ke masjid. Lanjutannya ini nomor 7, menuju masjid dengan berjalan kaki. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Coba dibuka Sahih Muslim. Nomornya adalah nomor 197. Sahih Muslim nomor 197. Nomor aslinya 251. Nomor aslinya 251. Kita dengarkan, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, silakan Mbak Dini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Silakan. Sukakah Anda aku ajarkan suatu amal yang dapat menghapuskan segala dosa dan sekaligus mengangkat derajat? Apakah kalian mau aku tunjukkan satu amalan yang bisa menghapus dosa, mengangkat derajat? Apa kata para sahabat? Jawab mereka, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Amalannya ada 3 Bapak Ibu. Ada 3 amalan penghapus dosa, mengangkat derajat nanti di hari kiamat. Yang pertama adalah isbahul wudu'i alal makari. Silakan. Sabda beliau, menyempurnakan wudhu di saat-saat segan. Berwudhu pada kondisi yang sulit. Contohnya, wudhu di saat kondisi yang sulit. Berwudhu pada musim yang dingin. Ya, jadi menggunakan air di musim dingin. Atau berwudhu pada saat dia sakit, yang mana apabila dia terkena air akan memperlambat proses penyembuhan penyakitnya. Tapi dia tidak memilih tayamum, dia tetap memilih menggunakan air wudhu. Ini namanya wudhu kondisi yang sulit. Kalau itu dia lakukan, dosanya diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya. Ini yang pertama ini. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju masjid. Lah ini yang materi kita tadi. Yang kedua adalah wakasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Jadi yang afdol itu berjalan kaki menuju masjid, bukan berkendara. Andai kata kita memakai kendaraan, maka kalau bisa parkirnya agak jauh, sehingga tetap berjalan kaki menuju masjid. Sekalipun parkirnya ada di depan masjid karena sudah disiapkan, menuju ke masjidnya agak dipersedikit langkah kakinya. Karena apa? Karena memang fadilahnya besar melangkahkan kaki ke masjid ini. Baik, nomor 3 terakhir, apa itu? Dan menunggu waktu sholat. Nah, wantidarus sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat, seperti yang Bapak Ibu lakukan malam hari ini. Menunggu sholat isya setelah sholat maghrib, menunggu sholat maghrib setelah sholat asar.
Jadi terutama 2 waktu sholat yang berdekatan. Dan yang dimaksud dengan 2 waktu sholat ini adalah sholat fardu. Kalau sholat isyraq ini nggak berlaku. Kan ada orang itu setelah sholat subuh mengikuti kajian sampai suruk. Berarti dia menunggu di antara 2 waktu sholat. Lah ini nggak masuk kategori ini. Karena sholat isyraq itu hukumnya sunnah. Yang dimaksud dalam hadis ini 2 sholat fardu. Baik, kita lanjutkan yang nomor 8. Jangan menjalinkan jemari ketika perjalanan menuju masjid. Nggak boleh. Tidak boleh melakukan tasbih, yaitu menggabungkan jemari. Ini larangan ini Bapak Ibu berlaku dari rumah sampai ke masjid. Begitu di masjid dia selesai sholat, nggak berlaku lagi sudah. Jadi nggak apa-apa pulang dari masjid, yaitu tangan kanan, jari tangan kiri digabungkan sambil dibeginikan, ya dibunyikan, nah, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau berangkat dari rumah menuju ke masjid nggak boleh. Ustadz, memangnya kenapa Ustadz? Apa wudhunya batal? Wudhunya tidak batal. Tetapi itu larangan ketika kita menuju masjid. Itu larangannya. Itu larangannya. Apakah sholat kita batal? Tidak. Wudhu kita batal? Tidak. Tetapi itu larangan. Kalau dilanggar ya dosa. Iya. Mana dalilnya? Silakan bisa dibuka dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 294. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fa aksana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ilal masjid fala yushabbikanna baina asabihi fa innahu fi salatin." Silakan. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, isinya, apabila salah seorang dari kalian berwudu lalu dia keluar menuju sholat, baik, berarti wudhunya di rumah. Lanjut. Maka janganlah dia memasukkan jari-jari tangannya sebagian kepada sebagian yang lain. Nah, itu namanya tasbih, dimasukkan, ya, atau dibunyikan, krek, tek, tek, tek. Itu nggak boleh, Bapak Ibu. Dari rumah ke masjid nggak boleh. Sampai iqamah dikumandangkan nggak boleh. Begitu setelah sholat nggak apa-apa. Ya, silakan lanjut teruskan. Karena dia sedang berada di dalam sholat. Nah, karena dia dipandang oleh Allah dalam keadaan sholat, meskipun belum sholat, maka tidak boleh melakukan tasbih. Yang ke-9, Bapak Ibu sekalian. Yang ke-9 ini ya. Sebelum memasuki masjid, hendaknya mengamankan terlebih dahulu kendaraan di tempat yang telah disediakan. Baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amankan dulu. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam riwayat Tirmidzi. Nomornya 2517. 2517. Ayo dibaca dari Anas bin Malik radhiyallahu an. 2517. Silakan baca. Aku mendengar Anas bin Malik berkata, ya, ada seorang pria berkata, wahai Rasulullah, sebaiknya aku ikatkan unta ini kemudian aku bertawakal, atau aku dilepaskan saja lalu aku bertawakal. Wahai Rasulullah, orang ini mau masuk masjid, sebaiknya unta ini aku ikat dulu, setelah itu aku masuk masjid tawakal, atau aku biarkan unta ini lepas lalu aku masuk masjid tawakal. Apa kata Nabi? Beliau menjawab, ikatlah unta itu dan bertawakallah. Nah, ikatlah unta itu dan bertawakallah. Berarti kalau begitu urut-urutannya Bapak Ibu, urut-urutannya yang pertama doa, yang kedua ikhtiar, yang ketiga tawakal. Seringkali orang itu urut-urutannya dibalik. Yang pertama ikhtiar, usaha dulu, yang kedua doa, yang ketiga tawakal. Pasrah kepada Allah. Salah. Yang pertama doa, karena doa itu kata Nabi adalah tameng. Tameng itu perisai. Ibarat orang perang, ketika kita mau berperang kan tameng dipasang dulu. Nggak mungkin setelah perang baru tameng dipakai, kan nggak mungkin. Tameng itu dipakai sejak awal ketika mau perang. Setelah itu kemudian
Itu yang pertama doa. Kan kalau ke masjid doa dulu. Aktivitas apapun kan doa. Mau tidur ada doanya, mau ke masjid ada doanya, mau masuk toilet ada doanya, keluar toilet ada doanya. Bayangkan, mau makan ada doanya. Maaf, sampai mau melakukan jima dengan istri ada doanya. Semua diawali dengan doa. Berarti doa dulu. Yang kedua baru ikhtiar, usaha. Yang ketiga tawakal. Lah dalam hal ini adalah dari rumah sudah berdoa, sampai di masjid diamankan kendaraannya, dicarikan tempat yang safety, lalu setelah itu tawakal. Perkara keluar dari masjid kendaraan kita qadarullah hilang, maka kita serahkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan ganti yang lebih baik, ya. Jadi seorang muslim itu menyikapi dunia itu gampang Bapak Ibu. Kapan dia ada di tangan kita, kapan dia lepas dari tangan kita, selesai. Gak usah dipikiri, masalah dunia aja kok dipikiri. Mobil hilang setruk, ya Allah. Sepeda motor hilang masuk ICU, astagfirullah. Ya, ngapain? Ya, ibu-ibu juga begitu. Suami nikah lagi, tak usah dipikiri. Gak usah. Ngapain? Lapo? Itu. Masuk gak dipikir nikah mana? Iya. Itu terus apa ini stres, kemudian sampai sakit. Aduh. Ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ya. Dunia itu ditaruh di tangan, akhirat itu ditaruh di hati. Suami juga begitu, jangan ditaruh di hati, ditaruh di tangan. Kalau ditaruh di hati, ketika dia menikah lagi, sakitnya tuh di sini. Ini loh. Di sini. Ya, makanya apa-apa sudah bismillah kan gitu ya. Itu kalau sudah taklim itu begitu. Ya. Kita lanjutkan. Yang keberapa sekarang? Ini pasti banyak yang protes. Nomor 10. Berdoa ketika memasuki masjid, ada doanya. Keluar rumah ada doanya, mau masuk masjid ada doanya. Luar biasa Islam ini Bapak Ibu. Semuanya diawali dengan doa. Apa doanya? Doanya ada dua riwayat. Riwayatnya dua-duanya digandeng jadi satu. Riwayat yang pertama riwayat Ibnu As-Sunni. Riwayat yang kedua, saya lanjutkan dikit ya. Riwayat yang kedua riwayat Muslim. Apa yang riwayat Ibnu As-Sunni? Yang riwayat Ibnu As-Sunni bacaannya adalah Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pakai Bismillah, pakai solawat. Itu Ibnu As-Sunni kalau mau masuk masjid dan keluar masjid. Terus ditambah riwayat Muslim, ditambah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu doa masuk masjid. Jadi kalau digandeng Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluar masjid sama. Keluar masjid Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, baru ditambah riwayat Muslimnya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang saya bacakan ini ada di bukunya Ustadzuna, Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Buku yang berjudul kumpulan doa dari Al-Quran dan As-Sunnah, ada itu di situ. Nah, silakan nanti dipelajari. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu Isya sudah masuk, maka kita dengarkan dulu kumandang adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan sedikit pelajaran kita. Silakan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Pak Guru, minta tolong. Apa kan 17 katanya? Monggo.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yaitu dalilnya di mana? Berdoa ketika memasuki masjid. Dalilnya kami sebutkan di dalam riwayat Muslim. Silakan bisa dibuka Sahih Muslim, nomornya 676, nomor aslinya 713. Nomor aslinya 713. Ya, yang kita baca cetakan terjemahan 676. Silakan dibaca dari Abu Sa'id. Ya. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an, ia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul Allahumma iftah li abwaba rahmatik, wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Silakan. Apabila kamu masuk masjid, maka ucapkanlah Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Terus. Dan bila keluar ucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Baik. Adapun yang tambahan nomor 1 tadi, riwayat Ibnu As-Sunni, itu bisa kita dapatkan dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah nomor 88, atau di bukunya Ustadz Yazid kumpulan doa menurut Al-Quran dan As-Sunnah, ada di situ. Sekarang Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit tambahkan keterangan kepada panjenengan. Perhatikan tadi, doa masuk masjid ada bismillah, ada solawatnya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kata para alim ulama, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya ada beberapa keadaan kita itu disunahkan membaca solawat, Bapak Ibu. Beberapa keadaan kita itu disunahkan membaca solawat. Kapan itu? Yang pertama adalah ketika kita sholat, baca sholawat pada saat tasyahud, tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita, dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Lu baca sholawat ketika sholat. Yang kedua adalah ketika takbir kedua sholat jenazah. Takbir yang kedua sholat jenazah. Kan sholat jenazah 4 kali takbir. Takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir yang kedua baca sholawat, takbir yang nomor 3 itu baca doa untuk mayit, takbir keempat boleh ditambahkan doa untuk mayit lalu salam. Nah, berarti takbir kedua sholat jenazah baca sholawat. Ini yang kedua ini. Yang nomor 3, kapan kita ini disyariatkan membaca sholawat? Setelah menjawab adzan, setelah dikumandangkannya adzan. Jadi kalau muadzin berkata la ilaha illallah, maka kita jawab dulu la ilaha illallah. Setelah itu baca zikir-zikirnya. Apa itu zikirnya? 1, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. 2, raditu billahi rabba. Terus wabil Islam intina. Ya, wabi Muhammadin nabiyya. Apa ini? Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil islami dina. Ya, biasanya kan yang kita bacakan raditu billahi rabba wa bil islami dina, itu zikir pagi, zikir petang, dibaca 3 kali. Ini yang setelah adzan, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah, enggak pakai nabi ya, rasulah wa bil islami dina. Yang ketiga, baca sholawat. Nah, ini di sini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Yang keempat, baru baca doa setelah adzan. Allahumma robba hadhihi da'wati tamma wassalatil qaimah sampai terakhir alladzi wa'atta. Itu. Yang kelima terakhir, manfaatkan memperbanyak doa antara adzan dan iqamah, karena doa antara adzan dan iqamah mustajab, diterima oleh Allah. Lah itu adabnya kalau setelah adzan itu begitu Bapak Ibu. Ya. Baik, makanya di situ baca sholawat. Sudah berapa tadi? Sholawat itu dibaca dalam kondisi
3 ya. Yang pertama ketika sholat duduk tahiyat. Nomor 2 takbir kedua sholat jenazah. Nomor ketiga setelah menjawab adzan. Yang keempat ketika berdoa. Berdoa. Tolong Bapak Ibu kalau berdoa baca sholawat dulu. Pak Didik minta tolong Tirmidhinya nomor 486, Tirmidhi nomor 486. Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Loh jelas sekali. Ya, silakan. 486 dari Umar bin Khattab kalau tidak salah. Silakan. Iya. Iya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, silakan. Sesungguhnya doa akan terhenti antara langit dan bumi. Gak bisa naik ke atas doa itu diterima oleh Allah sampai, dan tidak bisa naik ke atas sampai hingga kamu membaca sholawat atas nabimu sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita baca sholawat baru diterima oleh Allah. Doa nggak pakai sholawat nggak diterima. Berarti baca sholawat yang keempat sebelum berdoa. Ya, gimana sholawatnya? Ya seperti Ustadz kalau kepanjangan boleh nggak yang disingkat? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh. Atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Apa-apa. Ya. Baik, ini keempat. Saya lanjutkan terus ya. Yang kelima, kapan baca sholawat ini? Yang kelima adalah pada saat masuk masjid dan keluar masjid. Nah ini yang tadi. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu sholawat. Ini yang kelima. Yang nomor 6, kapan baca sholawat itu? Ketika berada di Bukit Safa dan Marwah. Ketika umrah atau haji, sa'i, Safa Marwah. Itu kan Nabi ajarkan ketika di Safa membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Lalu berdoa disertai baca sholawat. Itu Safa begitu, Marwah juga begitu. Ya, baik. Jadi ketika di Bukit Safa Marwah. Terus yang ketujuh Bapak Ibu adalah ketika nama Nabi disebut. Makanya panjenengan kalau ada orang yang membaca hadis Nabi, dikit-dikit disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya baca Allahumma salli wa sallim alaihi. Setiap nama Nabi disebut baca. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi. Selalu begitu ya. Lalu kemudian setelah itu tapi yang sopan ya, yang sopan bacanya. Sebab ada yaitu baca sholawat yang tidak sopan ya. Seperti misalnya ketika mendengar nama Nabi disebut yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ada ya? Ada ya. Biasanya kalau tarawih ya, maka jangan ya. Maka bacalah yang santun ya, menyebut Nabi kita. Terus kemudian yang ke-8, ketika malam Jumat dan hari Jumat memperbanyak baca sholawat hari Jumat, malam Jumat. Yang ke-9, ketika dalam keadaan gelisah, terkena masalah atau sesuatu yang menyebabkan kita sedih, baca sholawat. Sholawat. Mana dalilnya? Ayo dibuka Pak Didi, minta tolong Tirmidhinya yang sudah di-download nomor 2457 2457 Tirmidhi. Coba kita lihat itu. Apa benar itu? 2457 Tirmidhi. Nah, dari mana itu? Silakan. Ubay bin Ka'ab. Ya, silakan. Dari At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Ya. Dari bapaknya ia berkata. Langsung aja ada di tengah-tengah, Pak Didi. Berkata Ubay bin Ka'ab, wahai Rasulullah, aku sering membawa sholawat untuk baginda. Di tengah-tengah, silakan. Sebentar. Terserah kamu itu. Ya, baik. Sebelumnya itu dibaca. Wahai Rasulullah, aku sering. Ya, silakan. Ayo. Wahai Rasulullah, aku banyak berdoa untukmu. Sholawat kepadamu maksudnya. Lanjut. Berapa banyak aku harus berdoa untukmu sebagai ganti doa untuk diriku sendiri. Nah, berapa banyak aku ini bersolawat, itu maksudnya.
Untukmu itu aku berapa kali baca sholawat dalam sehari? Lanjutkan. Beliau menjawab, silakan. Terserah kamu. Terserah kamu. Silakan. Semampumu berapa baca sholawat kepadaku? Lanjut, teruskan. Ia berkata, aku berkata 1/4. Maksudnya 1/4, yaitu dari semua total doa-doaku, 1/4 waktuku itu tak pakai untuk baca sholawat kepadamu. Kata Nabi, beliau menjawab, terserah kamu. Jika kamu tambahkan, maka itu lebih baik bagimu. Kalau kau tambah lagi, itu lebih baik. Teruskan. Aku berkata, setengah. Kalau gitu setengah. Separuh dari seluruh doa-doaku itu untukmu, ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita. Terus separuhnya itu untuk engkau. Separuhnya aku berdoa untukku. Separuhnya untukmu, mendoakan engkau, sholawat kepadamu. Apa kata Nabi? Beliau menjawab, terserah kamu. Terserah kamu. Jika kamu menambahkannya, maka itu lebih baik bagimu. Bayangkan, kalau kau tambah, itu lebih baik lagi. Makanya Bapak Ibu, kemana saja baca sholawat, lagi berkendara, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus baca sholawat. Terus kenapa? Lanjut, teruskan. Apabila 2/3. Terus beliau menjawab, terserah kamu. Jika kamu menambahkan, maka itu lebih baik bagimu. Kemudian aku berkata, apakah aku jadikan semua doaku untukmu? Ya sudah, kalau begitu semuanya untuk engkau saja. Sholawat untuk engkau saja sudah. Lanjut. Beliau menjawab, jika demikian, mudah-mudahan segala keinginanmu dicukupi dan dosa-dosamu diampuni. Maka semua hajatmu akan dipenuhi. Makanya saya nggak bosan-bosan kalau ditanya oleh seseorang, dimintai, Ustadz tolong doakan anak saya mau ujian. Kira-kira wirid apa Ustadz ya, supaya lancar ujiannya? Sholawat. Ada seorang suami, Ustadz istri saya divonis dokter beberapa saat lagi akan melahirkan Ustadz. Kira-kira wirid apa? Baca sholawat. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sholawat Bapak Ibu. Ya. Semua dukamu akan dicukupkan oleh Allah. Kau dicukupkan dari dukamu dan dosamu diampuni. Itu baik. Jadi perbanyak sholawat. Dan yang terakhir, kapan kita itu disunahkan baca sholawat? Ketika mengakhiri majelis taklim. Memang sudah waktunya berakhir Bapak Ibu. Sengaja tak taruh di belakang soalnya ya. Ketika mengakhiri majelis taklim, sebab majelis itu kalau tidak dibacakan sholawat, maka majelis itu penuh dengan yaitu kemudharatan. Apa itu? Coba dibuka Pak Didik, Tirmidzi-nya 3280. Kita tutup sampai di sini Bapak Ibu. Kita tutup sampai di sini. Poin 10 ini. Ayo, Tirmidzi nomor 3280 dibaca. 3280. Tirmidzi, silakan. 3280, silakan. Oh, mohon maaf. 3380 maksud saya. 3380. 3380. Nah, silakan. 3380. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda. Isinya, tidaklah suatu kaum duduk di satu majelis. Tidaklah suatu kaum duduk di satu majelis. Ya seperti kita lakukan ini. Lanjutkan. Sementara mereka tidak mengingat Allah di majelis tersebut. Sementara mereka tidak mengingat Allah dan tidak, lanjut. Dan tidak pula membaca salawat kepada Nabi mereka. Maka kecuali itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Maka mereka akan mengalami penyesalan. Teruskan kalau masih ada. Silakan. Jika Allah berkehendak, maka Dia akan menyiksa mereka. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengadab mereka. Terus. Dan jika Allah berkehendak, maka Dia akan mengampuni mereka. Makanya kalau mengakhiri majelis ilmu, baca sholawat, Bapak Ibu. Itu ya. Maka kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Saya tidak buka tanya jawab karena memang waktunya, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan sambung pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Baik, kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.